Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 2, yakni materi tentang menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marsha Deswira Handoko, nomor 19. Perkenalkan, nama saya Suzaika Maulana dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Aurel Celia Anggraini, absen 5. Perkenalkan, nama saya Amanda Natania Kalista, absen 2. Perkenalkan, nama saya Arin Bintang Ganisa, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Divani Oktovia Ramadhani, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Fania Prima Arsanti, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fatur Rahman, nomor absen 20. Berikut presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian dari janji. Dalam bahasa Arab, janji adalah ahad. Menurut bahasa, ahad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jika dikaitkan dengan bahasa, maka janji harus ditepati dan dipenuhi. Jadi, memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda bahwa orang itu beriman atau tidak. Dan kita diingatkan bahwa janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan janji dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aufu bil ahdi inna ahadan kana masy'ulan. Artinya, dan penuhilah janji karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan poin yang kedua, yaitu pembagian janji. Janji dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah janji kepada Allah dan yang kedua adalah janji kepada sesama manusia. Yang pertama, janji kepada Allah. Sebelum manusia dilahirkan ke alam dunia, manusia pernah melakukan perjanjian kepada Allah untuk mengimani Allah sebagai Tuhannya dan menjadi hambanya yang taat. Hal tersebut dijelaskan di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadta rabbuka min bani adama min duhurihim duriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Janji kepada sesama manusia merupakan janji yang sudah dibuat dan juga sudah disepakati baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga ataupun pihak-pihak yang lain, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu balasan memenuhi janji. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa memenuhi janji merupakan sifat orang-orang yang bertakwa, sekaligus merupakan sebab utama dalam menggapai ketakwaan. Di dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72 juga dijelaskan bahwa memenuhi janji dapat mendatangkan keamanan dunia, menghindari pertumpahan darah, dan melindungi hak-hak para hamba, baik yang muslim maupun yang kafir. Yang B. Mensyukuri nikmat. 1. Pengertian mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan nikmat itu diberikan. Misalnya, nikmat tangan, mata, dan kaki. Semuanya digunakan untuk hal-hal yang benar menurut Allah SWT.
bukan keinginan nafsu, syahwat, apalagi perbuatan maksiat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk maksiat pada dasarnya bukanlah nikmat, tetapi justru akan menimbulkan kesengsaraan ataupun musibah, karena pada dasarnya maksiat hanya akan mengantarkan pada kesengsaraan yang berkepanjangan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Oh ya, dilihat dari segi bahasa, syukur artinya menampakkan atau membuka. Adapun lawan dari syukur yaitu kufur, yang artinya menutup atau menyembunyikan. Adapun firman-Nya yang berbunyikan Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Surat Ibrahim ayat 7. Kandungan ayat di atas menjelaskan tentang bersyukur dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya, yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Hai, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perwujudan syukur dan manfaat rajin bersyukur. 2. Wujud syukur tidak hanya ucapan lewat kata-kata saja, melainkan juga dibuktikan dengan ikhlasnya hati dan terpujinya perbuatan yang dilakukan. Antara hati, lisan, dan perbuatan harus menyatu dan selaras. Imam Al-Ghazali membagi syukur menjadi 3 bagian, yaitu ilmu, hal, keadaan, dan amal perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa syukur harus diwujudkan dengan lisan, hati, dan perbuatan. Tidak boleh hanyalah salah satu saja kemudian yang lainnya diingkari. Yang ketiga, manfaat rajin bersyukur. Syukur adalah bentuk terima kasih atas segala pemberian dan nikmat yang diperoleh manusia selama menjalani hidup di dunia. Berikut ini manfaat yang adalah orang rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Hidup menjadi berkah. 2. Aktivitas menjadi produktif. 3. Lebih bahagia dan optimis. 4. Manfaat kembali ke diri sendiri. 5. Terhindar dari penyakit hati iri. 6. Ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang ketiga ialah memelihara lisan. Menjaga lisan dapat dilakukan dengan menjaga lidah. Karena keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Sebab lisan diibaratkan sebagai pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Maka berhati-hatilah terhadap lisan, karena sebuah ucapan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Kandungan dalam ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa orang yang bergelimang dosa akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mereka membantah dan mengingkari perbuatan buruk mereka. Tetapi pada saat itu, lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa saja yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia ini, sehingga mereka tidak akan bisa berdalih lagi. Ini saya akan menjelaskan poin kedua tentang menghindari fitnah, ghibah, dan buhtan. Fitnah adalah ujian atau komunikasi yang dapat merusak reputasi. Ghibah adalah membicarakan seseorang dengan merendahkan, sedangkan
Buhtan adalah kebohongan besar yang dapat merusak reputasi. Di antara fitnah, gibah, dan buhtan sama-sama dapat menyebabkan pertikaian, perkelahian, dan keburukan lainnya. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menjaga lisan. Cara menjaga lisan. Yang pertama, jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. Yang kedua, jangan mengadu domba dan jangan mudah marah. Yang ketiga, jauhi perkataan yang kotor dan jorok. Yang ketiga, jangan gunakan lisanmu untuk berkata yang tidak bermanfaat dan banyak omong. Materi yang keempat adalah menutup aib orang lain. Di sini saya akan menjelaskan pengertian aib. Jadi, aib adalah celah, cacat, nista, noda, atau perilaku hina, bahkan keburukan yang bersifat rahasia. Nah, perintah untuk menutup aib orang lain itu memiliki keutamaan yang sesuai dengan hadis berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syara musliman syarahullahu fid dunya wa al akhirah. Yang artinya, barang siapa menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Salamah berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menutup aib seorang mukmin seolah dia menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hal ini, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa hadis tersebut mengandung sejumlah keutamaan, yakni menolong orang muslim, menghilangkan kesusahan, serta menutup aibnya. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu macam-macam aib. Aib dibedakan menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu aib tampak atau aib zahir. Aib tampak adalah aib yang nampak serta dapat dilihat secara kasat mata apabila diperhatikan. Contohnya yaitu buah-buahan yang membusuk. Yang kedua yaitu aib tersembunyi. Aib tersembunyi adalah aib yang tidak nampak secara kasat mata karena disembunyikan. Contohnya yaitu campuran beras premium dengan beras biasa. Semuanya tidak terlihat jika tidak diurai. Poin yang ketiga, aib dan medsos. Saat ini setiap orang bisa dengan mudahnya membuka aib mereka hanya karena mereka ingin terkenal ataupun terlihat keren. Semua orang sudah tidak memiliki rasa malu untuk melakukan joget lenggak-lenggok dengan busana yang minim. Bahkan dilihat oleh lebih dari ribuan orang di medsos. Padahal, sebagai seorang muslim, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat menghancurkan ataupun mempermalukan diri kita. Jika saja Allah sudah menutup aib kita, mengapa kita harus membukanya hanya demi ketenaran? Seorang muslim hendaknya melihat segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya dengan tiada terhingga, berupa kenikmatan yang tak terhitung. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka itu dari Allah datangnya. Dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita berbuat maksiat, pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah masih bisa memberikan kita oksigen gratis.
cahaya masih bisa ditangkap oleh mata kita, telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mengetahui apa yang diinginkan oleh kita. Setelah bertahun-tahun berbuat dosa, dengan taubat kepada Allah, Allah bisa ampuni. Itu luar biasa. Nikmat Allah tidak bisa terhitung.